علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 28 Rabiul Awal 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 543 surah Al-Mujadilah ayat 7 sampai ayat 11. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما تكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وينتجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تنتجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الحمد لله رب العالمين. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat yang ketujuh ma takunu ma yakunu, ini boleh dengan ta, boleh dengan ya. Wala aktsaru wala aktsara, ra-nya boleh fathah atau dhammah. Ayat 8 ini perubahannya cukup fantastis. Wayantajuna wayatanajawna, perubahannya banyak ya. Demikian juga pada ayat berikutnya fala tatanajaw fala tantaju. Ayat 10 liyahzuna liyuhzina. Ayat 11 fil majlis inshizu fangshizu ungshuzu fangshuzu. Jadi kalau ini shinnya di kasrah maka hamzahnya ikut kasrah inshizu, tapi kalau shinnya di dhammah hamzahnya ikut dhammah ungshuzu. Nah, ini semuanya qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Mujadilah ayat yang ke-7, alam tara, belumkah engkau tahu, annallaha, bahwasanya Allah itu ya'lam ma fis samawati, mengetahui apa saja yang ada di langit-langit yang jumlahnya 7 itu, wa ma fil ard, dan apapun yang ada di bumi,
ma takunu tidaklah ada min najwa dari rahasia, thalathatin dari 3 orang. Najwa boleh diartikan rahasia atau bisik-bisik ya. Tidak adalah dari bisik-bisik 3 orang, illa kecuali huwa rabi'uhum, Allah lah yang keempat untuk mereka. Wala khamsatin tidak pula 5 orang, illa huwa kecuali dia Allah sadisuhum yang keenam untuk mereka. Wala adna min dzalik dan tidaklah lebih kurang dari itu. Wala aktsaru tidak pula lebih banyak, illa huwa ma'ahum kecuali dia Allah bersama mereka. Ainama kanu dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum kemudian dia Allah akan memberitahukan kepada mereka bima amilu dengan apa saja yang mereka amalkan di dunia. Kapan memberitahunya? Yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Innallaha sesungguhnya Allah bikulli syai'in terhadap segala sesuatu alimun maha mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah maha mengetahui. Ada 2 orang bisik-bisik, Allah bersama mereka. Ada 3 orang berbisik-bisik, Allah bersama mereka. 4 orang berbisik-bisik, Allah bersama mereka, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud huwa rabi'uhum, Allah yang keempat. Maksudnya Allah bersama mereka. Yang dimaksud bersama ini bukan berarti Allah zatnya turun dari langit kemudian menuju ke bumi menyertai mereka, bukan. Ma'ahum, Allah bersama mereka. Ini disepakati para ulama bahwa yang dimaksud bersama ini adalah ilmunya membersamai mereka. Sekarang kita berada di masjid, ilmunya Allah membersamai kita. Apapun yang kita lakukan Allah tahu. Bahkan apa yang kita bisikkan dalam hati atau kita batin dalam hati, Allah juga tahu. Tidak hanya yang kita ucapkan, tidak hanya yang kita lakukan dalam gerak-gerik yang zahir, tapi yang batin pun juga Allah maha tahu. Karena itu ayat-ayat ini seterusnya nanti akan bicara tentang orang yang berbisik-bisik. Tidak boleh berbisik-bisik yang haram, tidak boleh berbisik-bisik yang dosa. Ini adab majlis. Namanya bermajlis, kadang-kadang orang berbisik-bisik antara seseorang dengan yang lainnya. Nah, boleh berbisik-bisik tetapi ada adabnya, tidak boleh melanggar adab. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, kata-kata huwa ma'ahum, Allah menyertai mereka. Kata-kata Allah menyertai mereka atau Allah menyertai hamba, itu ada 3 macam penyertaan Allah kepada hamba. Pertama adalah ma'iyah ammah, penyertaan Allah kepada hamba yang bersifat umum, kepada semua hamba. Baik itu hamba yang baik maupun hamba yang buruk, baik itu muslim maupun kafir, baik itu orang soleh maupun orang toleh, Allah menyertai mereka semuanya, yaitu menyertai dengan ilmunya. Itu disebut sebagai ma'iyah ammah, penyertaan yang bersifat umum kepada semua hamba. Yang kedua adalah ma'iyah khassah, penyertaan Allah kepada hamba tapi yang bersifat khusus, yaitu khusus orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Nah, ini penyertaan Allah kepada orang-orang sabar. Demikian juga penyertaan Allah kepada orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Itu adalah penyertaan yang bersifat khusus. Maksudnya adalah Allah menyertai mereka dengan pertolongan-pertolongan dan hidayah dan inayah. Inayah itu artinya perhatian. Jadi Allah memperhatikan, Allah memberikan hidayah, Allah menolong. Itu adalah ma'iyah khassah, yaitu kebersamaan Allah yang bersifat khusus untuk hamba-hamba khusus. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi lagi, ma'iyah khassah, penyertaan Allah kepada hamba tapi bersifat sangat-sangat khusus. Ini tentu saja berarti kepada hamba-hamba yang juga sangat-sangat khusus. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
inna ma'iya rabbi sayahdin. Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Qala, Nabi Musa mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku Rabbku, sayahdini, dia akan memberikan hidayah kepada saya. Nah, ini para ulama katakan ini ma'iyah khassah. Ini pernyataan Allah kepada para nabi, ini pernyataan yang sangat-sangat khusus. Tidak hanya memberi hidayah, tidak hanya memberi petunjuk, tidak hanya memberi inayah, tapi memberikan segala rahmatnya atau apa yang diperlukan oleh nabi tersebut kepada dia. Ini perkataan Nabi Musa gara-gara apa? Gara-gara taro al-jam'an. Ketika Nabi Musa dan bala tentaranya lari dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ternyata maju ke depan ketemu laut. Nah, maka qala ashabu Musa, Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, sungguh kita pasti akan ketangkap, karena di belakang ada Fir'aun, di depan ada laut. Mau lari kemana lagi? Nah, Nabi Musa mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi, Allah itu bersama saya. Nah, bersama di sini bukan berarti Allah turun zatnya ke bumi, bukan begitu, karena Allah tidak seperti makhluk. Maka Allah untuk menyertai kita dimanapun kita berada, tidak perlu Allah turun, itu nggak perlu. Kalau kita menyertai teman kita, perlu badan kita turun. Ada orang misalnya jatuh dari motor, kita ingin menyertai dia, ya kita hentikan motor kita parkir di pinggir jalan, kemudian kita turun ke jalan, kita bantu dia. Itu karena kita makhluk. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Maka tidak perlu kepada turun-turun seperti itu. Kemudian ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara, belumkah engkau melihat, ilal ladzina, kepada orang-orang yang nuhu anin najwa, mereka dilarang dari berbisik-bisik, thumma ya'uduna, kemudian mereka mengulangi, lima nuhu anhu, terhadap apa yang mereka dilarang darinya, wa yatanajawna bil itsmi wal udwan, dan mereka malah berbisik-bisik, saling berbisik-bisik dengan dosa dan permusuhan, wa ma'siyatir rasul, dan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza ja'uka, dan mereka datang, apabila mereka datang kepada engkau, hayyauka, mereka memberikan penghormatan kepada engkau, memberikan salam kepada engkau, bima lam yuhayyika bihillah, dengan sesuatu yang Allah tidak memberikan salam dengannya kepadamu, wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka berkata dalam diri-diri mereka, laula, kenapakah tidak, yu'adzibunallahu, Allah menyiksa kami, bima naqul, dengan sebab apa yang kami ucapkan ini. Maka Allah jawab, hasbuhum jahannam, cukup bagi mereka neraka jahannam sebagai siksaan. Yaslaunaha, mereka akan memasuki neraka jahannam, fabisal masir, maka sejelek-jelek tempat kembali. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah ini Muslim dengan Yahudi damai, tidak boleh bisik-bisik. Karena kalau ada dua Yahudi bisik-bisik, ini ada orang Muslim lewat, dia pasti akan ketakutan, karena Yahudi musuhnya Muslim. Dua Yahudi bisik-bisik, saya lewat sendiri, wah akan membunuh saya ini. Nah, ini memberikan rasa takut. Maka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dikasih peraturan, kita damai, tidak boleh bisik-bisik. Bisik-bisik nanti menyebabkan kekacauan di masyarakat. Mereka masih nekat. Ya'uduna limanuhu anhu, mereka masih mengulangi apa yang mereka lakukan. Wa yatanajawna bil itsmi wal udwan, bahkan mereka membisik-bisikkan perkara dosa dan permusuhan. Apa bedanya dosa dan permusuhan? Kalau dosa ini yang berkaitan dengan diri sendiri, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Misalnya akan melakukan maksiat bersama temannya, maksiatnya untuk diri sendiri, tidak mengkaitkan orang lain. Kalau udwan ini adalah permusuhan, yaitu perbuatan dosa yang berkaitan dengan orang lain. Misalnya mendolimi orang, memukul orang, merampas harta orang. Nah, mereka bisikkan di antara mereka. Termasuk permusuhan adalah maksiatir Rasul, maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas permusuhan.
Kemudian kalau mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, mereka ucapkan salam yang tidak diajarkan oleh Allah. Allah mengajarkan kita salam, assalamu alaikum. Mereka malah mengucapkan assamu alaikum. La-nya dihilangkan, assamu. Terjemahnya berubah. Kalau assalamu alaikum, mudah-mudahan kalian dapat selamat. Kalau assamu alaikum, mudah-mudahan kalian mate. Ini ada ceritanya dalam hadis. Aisyah marah-marah gara-gara mendengar salamnya Yahudi yang kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dakhala rahtun minal yahud. Masuk sekelompok orang dari kalangan Yahudi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Faqalu, lalu mereka mengatakan, assalamu alaikum, semoga mati untuk kalian. Qalat Aisyah mengatakan, fafahimtuha, maka saya mendengar atau paham salamnya tersebut. Faqultu, maka saya jawab, wa alaikumussalam wal la'nah, semoga kalian juga mampus dan kalian dilaknati Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, mahlan ya Aisyah, perlahan-lahan wahai Aisyah, jangan gerusa-gerusu. Innallaha yuhibbur rifqa, sesungguhnya Allah itu menyukai kelembutan, fil amri kulli, dalam semua urusan. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar salam yang mereka ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad qultu, saya sudah menjawab yang serupa, wa alaikum. Jadi enggak usah ditambah-tambahi assamu wal la'natu. Bahkan dalam riwayat yang lain Aisyah membalas 3, padahal mereka mendoakan 1. Mudah-mudahan kamu mampus, dibalas oleh Aisyah, wa alaikumussalam wadzamu wal la'nah. Mudah-mudahan kamu mampus, kamu tercela, kamu dilaknati Allah. Nah, Rasulullah tidak suka seperti ini. Ada orang mendoakan kita 1 kali, maka kalau mau membalas cukup 1 kali, jangan ditambah-tambahi. Dan kalau bisa kita lebih rendah jawabannya, seperti di sini, wa alaikum, semoga kamu juga. Semoga kamu juga ini kan sesuai doanya, Pak. Kalau dia mendoakan kita mampus, ya semoga kamu juga, maksudnya juga mampus. Meskipun kata-kata mampus tidak usah kita ucapkan. Kenapa? Itu kata-kata tidak baik. Kata-kata jorok semestinya orang yang baik tidak mengucapkannya. Nah, maka cukup dibalas dengan balasan yang sederhana, tetapi sudah membalas apa yang mereka doakan. Ini kalau dijawab wa alaikum, okay? Tapi ada juga sebagian riwayat menghilangkan wawunya. Jadi jawabannya adalah alaikum. Kalau alaikum tidak ada wa, ini artinya bukan mudah-mudahan kamu juga, tapi artinya adalah alaikum itu mengenai kamu saja. Jadi mereka mengatakan alaikumussalam, mudah-mudahan kalian mampus. Kita jawab alaikum, itu doa untuk kamu, tidak dikabulkan untuk kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada lain doa kita untuk mereka dikabulkan oleh Allah, tapi doa mereka kepada kita tidak bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka boleh dijawab wa alaikum, boleh juga dijawab alaikum. Ini cara menjawab salam kepada orang-orang kafir yang salamnya diubah-ubah seperti dalam kasus ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, idza sallama alaikum ahadun min ahlil kitab, kalau ada salah satu ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, faqulu, maka jawablah wa alaikum, semoga kalian juga begitu. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka kalau ahli kitab ini mengucapkan assalamu alaikum, kita jawab wa alaikum, mudah-mudahan selamat juga untuk kamu juga, sama. Kalau dia ternyata mengucapkan assalamu alaikum, mudah-mudahan kamu mampus, maka wa alaikum berarti kamu mudah-mudahan juga sama, mampus juga. Semua manusia pasti mati, pasti mampus. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ayat ini membahas tentang orang-orang Yahudi, menunjukkan Yahudi permusuhannya terhadap umat Islam sangat dahsyat sekali. Dan ini sudah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain. Pada surah Al-Maidah ayat 82,
la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh betul-betul engkau akan mendapati orang yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang beriman. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik. Nah, maka ini contoh permusuhan Yahudi kepada umat Islam, sampai mendoakan keburukan kepada umat Islam, mendoakan umat Islam mampus, mati dan sebagainya. Faedah berikutnya, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Setelah mereka mengucapkan salam yang mereka ubah-ubah tadi, mereka membatin dalam hati mereka, loh kenapa Allah tidak turunkan siksa? Kalau seandainya Muhammad ini nabi betul, kita doakan keburukan, mestinya Allah yang di atas langit langsung turunkan siksa kepada kita. Ini buktinya kita aman-aman saja. Ini berarti Muhammad nabi palsu. Ini perkataan mereka. Nah, apa yang mereka batinkan dalam hati ini diungkapkan oleh Allah dalam ayat ini. Maka Yahudi pasti apa? Mereka malu sendiri. Oh, ternyata apa yang kita batin diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Muhammad betul-betul apa? Nabi, karena dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah keburukan orang-orang Yahudi sampai setingkat seperti ini. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allah mengatakan hasbuhum jahannam, cukup bagi mereka neraka jahannam. Artinya mereka di dunia tidak disiksa oleh Allah, nggak ada masalah. Yang penting nanti di akhirat mereka akan dapat siksa. Jadi di dunia aman ini bukan berarti di akhiratnya aman. Di dunia aman ini karena Allah memang halim, Allah itu maha aris, tidak mudah marah, tidak mudah menyiksa orang. Tapi Allah seringkali memberikan kelonggaran-kelonggaran. Udahlah, dimaafkan saja. Barangkali mau tobat, barangkali mau masuk Islam. Nah, sehingga mereka tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jahannam ini artinya adalah sangat dalam. Neraka jahannam disebut jahannam karena memang betul-betul sangat dalam. Saya tampilkan lagi hadis yang sering saya tampilkan. Rasul bersabda, "Lau anna hajaran," kalau ada satu batu, "mithla sab'i khalifatin," semisal 7 onta bunting, "ulqiya an syafiri jahannam," dilempar dari tepi jahannam, "hawa fiha sab'ina kharifan," akan terjerumus ke dalam neraka jahannam selama 70 tahun, "la yablughu qa'raha," itu belum sampai ke dasarnya. Hadis riwayat Hannad As-Sari sahih. Jadi batu yang sangat besar, sebesar 7 onta bunting dilemparkan. Ini terus ke dalam jahannam, 70 tahun kita tunggu nggak sampai ke dasar. Terus berapa tahun lagi? Wallahu a'lam. Makanya kalau orang sudah masuk neraka jahannam, mau keluar susah. Tidak akan keluar kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedalam ini jahannam ini. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya Allah mengatakan di sini, fabisal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Mudah-mudahan semua kita tempat kembalinya ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Ayat 9 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tanajaitum, apabila kalian itu berbisik-bisik, fala tantaju, maka janganlah berbisik-bisik, bil itsmi wal udwan, dengan dosa dan permusuhan, wa ma'siyatir rasul, atau maksiat kepada Rasul, wa tanajau, tetapi berbisik-bisiklah, bil birri wat taqwa, dengan kebaikan dan ketakwaan, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi ilaihi, yang hanya kepada Allah tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. Ayat ini maksudnya adalah jangan menyerupai tingkahnya Yahudi. Kalau Yahudi berbisik-bisik yang dilarang, jangan melakukan seperti mereka. Karena itu segala tingkah Yahudi sebenarnya kita tidak boleh melakukannya, meskipun tidak disebutkan dalam ayat ini. Apapun tingkah Yahudi, karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang kafir. Kalau kita menyerupai tingkah mereka, berarti kita termasuk kelompok mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kelompok mereka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar, derajatnya sahih. Nah, maka supaya kita tidak menyerupai orang-orang kafir,
Yang orang-orang kafir kalau mendengar hujan turun, mereka mengatakan ini hujan turun karena bintang ini, bintang ini. Maka kita menyelisih mereka, kita membaca doa. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadhihi rahmatullah, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Baik, kita lanjutkan. Di sini Allah katakan, kalau mau berbisik-bisik, bisik-bisiklah dengan kebaikan dan ketakwaan. Apa bedanya antara kebaikan dan ketakwaan? Kata-kata kebaikan dan ketakwaan ini adalah dua kata yang apabila disandingkan, maka masing-masing punya arti yang berbeda. Tetapi ketika disebutkan sendiri, kebaikan saja atau takwa saja, maka dua kata ini maknanya sama. Nah, sekarang disebutkan dua-duanya, birri wa taqwa, disandingkan. Berarti masing-masing punya makna yang berbeda. Para ulama mengatakan albir itu adalah fi'lul ma'ruf, melakukan kebaikan-kebaikan atau mentaati Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintah Allah. Adapun takwa itu adalah ijtinabul nawahi, meninggalkan larangan-larangan Allah. Ada makanan haram, kita tidak memakannya, kita tinggalkan. Ini namanya apa? Takwa. Ada azan terdengar, kita tinggalkan pekerjaan kita, kita datang ke masjid salat jamaah. Ini namanya apa? Albir. Tetapi apabila albir ini disebutkan bir gitu saja, maka ini mencakup dua-duanya. Mengamalkan perintah itu bir, meninggalkan larangan juga bir. Takwa juga begitu, kalau disebutkan takwa saja, maka mencakup dua-duanya. Melakukan perintah itu takwa, meninggalkan larangan itu takwa. Kita datang ke masjid karena mendengar azan untuk sholat jamaah di masjid, ini namanya takwa, disebut juga albir. Bisa dipahami? Saya kasih contoh kata-kata albir yang disebutkan sendiri tanpa disebutkan at-taqwa. Misalnya Allah mengatakan pada surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra. Nah, di sini tidak ada takwa. Maka ini mencakup takwa dan bir. Sekarang kita sebutkan takwa yang tidak disebutkan albir, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 237. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Tidak ada kata-kata albir. Nah, maka di sini takwa mencakup dua-duanya, meninggalkan larangan maupun melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya, wa tanajau bil birri wat taqwa, kalau kita mau bisik-bisik, ini bisik-bisik antara dua hal saja. Antara melakukan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada teman kita melanggar, ya, kita bisiki, riba haram. Karena dia melanggar, yaitu melakukan transaksi riba. Nah, kita bisiki, riba haram. Kenapa dibisiki? Supaya orang-orang lain tidak pada mengetahui, tapi nasihat kita masuk ke hati dia. Nah, maka dibisiki. Ini termasuk baik. Atau misalnya kita lihat dua orang berseteru, bertengkar, padahal sesama muslim. Nah, kita dekati dua-duanya, kita bisiki, sesama muslim bersaudara. Nah, ini namanya apa? Bisik-bisik yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Tidak ada kebaikannya dalam kebanyakan bisik-bisiknya manusia kecuali orang yang memerintahkan sedekah atau memerintahkan kebaikan atau mendamaikan antara para manusia. Nah, ini adalah contoh-contoh tanajau bil birri wat taqwa. Orang bertengkar, kita dekati dua-duanya. A kita dekati, kita bisiki supaya damai dengan B. B kita dekati, kita bisiki supaya damai dengan A. Nah, ini bagus seperti ini, islah, mendamaikan antara para manusia. Atau amar bisadaqah, memerintahkan sedekah. Kita punya tetangga miskin, butuh bantuan karena sakit tidak bisa beli obat. Nah, kita bisiki tetangga kita yang kaya, itu tetangga yang sakit butuh obat. Mari kita kumpulkan duit untuk membantu dia membeli obat. Nah, ini bisik yang baik kayak begini. Atau misalnya ada program wakaf pesantren, nah, seperti kita sedang membangun pesantren di Karang. Nah, maka dibisikkan lewat japrinan WA. Nah, ini termasuk apa?
amara bisadaqatin. Ini termasuk bisik-bisik yang baik. Jadi bisik-bisik ini tidak harus ngomong langsung dengan mulut ya. Pakai WA kah atau SMS kah, itu termasuk bisik-bisik karena japrinan antara seseorang dengan temannya. Kemudian Allah mengatakan wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kepada Allah yang kalian akan dikumpulkan, maksudnya nanti di akhirat kita dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Ayat 10 Allah mengatakan innaman najwa, tiada lain bisik-bisik itu minasyaiton, dari setan, liyuhzina, supaya membikin susah alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, walaysa bidarrihim, dan tidaklah setan bisa memadarati mereka syai'an, sedikit pun, illa biiznillah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah, falyatawakkalul mu'minun, hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Jadi bisik-bisik itu siapa yang menyuruh? Setan. Setan menyuruh kepada Yahudi, hei Yahudi, ini ada orang muslim lewat, kamu bisik-bisik supaya si muslim ini ketakutan. Nah, maka dua orang Yahudi ini bisik-bisik. Tujuannya apa? Liyuhzinal ladzina amanu, supaya orang beriman yang lewat ini kemudian jadi susah, sedih, ketakutan. Ini sebab turunnya ayat ini. Gara-gara ada seorang muslim di Madinah, dia melewati satu jalan, di situ ketemu dengan dua Yahudi. Dua Yahudi bisik-bisik. Maka si muslim ini takut. Kemudian dia mungkin balik dari tempat tersebut, lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah turunkan ayat ini. Sudah dilarang bisik-bisik, masih nekat. Bisik-bisik itu dari setan, tidak boleh. Ini tujuannya untuk menyusahkan orang beriman. Tapi Allah katakan tidak mungkin setan bisa memadarati kepada orang beriman sedikit pun, kecuali dengan izin Allah. Karena itu orang beriman yang merasa ketakutan dengan sebab-sebab seperti ini, hendaklah kuncinya satu saja, dia langsung kembali kepada Allah. Maka Allah mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Udah, tawakal saja sama Allah. Pikiran-pikiran buruk dihilangkan. Nggak ada apa-apa. Mereka bisik-bisik, silahkan aja. Bisik-bisik mau bunuh saya, nggak ada masalah. Kematian saya bukan di tangan mereka. Kematian saya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu saya pernah mengalami pada tahun 2014 atau tahun 2013, saya lupa. Saya mau mengajar ke Klaten. Ada SMS masuk mengatakan, kalau kamu nekat mengajar ke Klaten, maka di tengah jalan kepalamu pecah dengan peluru, katanya. Saya anggap ini SMS setan, nggak perlu digubris, dan tidak perlu kita takut. Kenapa? Kematian kita bukan di tangan setan, tapi kematian kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah katakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan itu SMS yang ngirim siapa saya tahu. Karena orang itu dulu pernah menghubungi saya. Kemudian saya tulis namanya, sehingga ketika dia kirim SMS itu masih ada nama dia. Tampaknya dia lupa dulu pernah menghubungi saya. Nah, sehingga saya tahu betul siapa pelakunya, dan saya tahu betul kenapa dia melakukan hal tersebut. Tiada lain karena mereka terkena isu-isu ya tentang saya, dianggap saya ini adalah ahli bid'ah yang menyebarkan kesesatan. Kalau mengajarkan tafsir seperti ini nanti akan diselundupkan paham-paham sesat, katanya. Nah, tetapi tidak pernah mau tabayun kepada saya, hanya menerima isu-isu yang ada sampai akhirnya kemudian mengancam-ancam seperti itu. Nah, itu contoh bagaimana kita menerapkan ayat ini, tawakal kepada Allah, tidak usah peduli dengan hal-hal remeh-temeh seperti hal tersebut. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qil lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, longgarkanlah, fil majlis, di dalam majlis, fafsahu, maka longgarkan. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah pun akan memberikan kelonggaran kepada kalian, yaitu di dalam jannah nanti. Wa idza qila shizu, dan apabila dikatakan bangkitlah, fangshizu, maka bangkitlah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan juga orang-orang yang diberi ilmu, maksudnya ilmu agama, darajatin, ditinggikan beberapa derajat yang lebih tinggi lagi. Wallahu, dan Allah itu bima ta'maluna, dengan apapun yang kalian lakukan, khabirun, maha mengetahui.
Ayat ini bicara tentang adab majelis, karena bisik-bisik itu juga berkaitan dengan majelis. Nah, maka di sini Allah bahas sekaligus adab majelis yang lain. Apa adab majelis? Kalau ada majelis yang kita sudah duduk duluan di majelis tersebut, ada orang yang datangnya terlambat, nah maka adabnya bagaimana? Kasih tempat, tafassahu, longgarkan. Kalau ada orang datang kepada kita mengatakan tafassahu, tolong dilonggarkan, saya mau ikut nimbrung, ikut duduk, nah, maka jangan malah kita persempit, tapi kita longgarkan. Demikian juga dalam masalah sholat jamaah. Sholat jamaah, shaf, yang depan ada longgar, yang belakang pengen masuk, wah itu jangan dikasari begini. Hendaklah kita lunakkan. Rasul bersabda, linu bi'aidi ikhwanikum, lunakkan tangan kalian untuk menerima teman-teman yang mau masuk ke dalam shaf yang depan. Kalau shafnya sempit, nah, dilonggarkan. Semuanya apa? Pada melonggar, supaya yang sempit tadi menjadi longgar. Nah, ini adabnya dalam majlis maupun dalam shaf berjamaah, salat berjamaah. Ketika orang melakukan seperti itu, Allah jamin yafsahillahu lakum, Allah akan memberikan kelonggaran kepada kita. Dari ayat ini para ulama mengambil kaidah, kaidahnya sangat terkenal. Kaidahnya mengatakan al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal. Amalan kita melonggarkan untuk orang, maka balasannya kita dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau dikatakan kepada kalian bangkitlah, maka bangkitlah. Maksudnya apa? Mencakup 3 tafsir. Pertama, kalau kita duduk di satu majelis, ternyata majelis ini adalah tempat duduk orang sebelum kita. Dia pergi meninggalkan tempat karena pengen buang hajat misalnya. Nah, selesai buang hajat, dia pengen balik ke tempat tersebut. Kita nggak tahu kalau itu adalah tempat dia. Nah, maka kalau dia mengatakan, ini tempat saya, bangkitlah Anda, saya mau balik duduk di situ, hendaklah kita bangkit. Kenapa? Memang itu hak dia. Tapi tolong, kalau kita bangkit dari satu majelis dan pengen balik, hendaklah kita meninggalkan sesuatu di situ sebagai tanda ini masih ada apa? Orangnya. Misalnya peci kita lepas, taruh di kursi tersebut. Nah, orang melihat ada peci tidak akan berani duduk. Tapi ketika kosong, orang menganggap ini kosong. Nah, maka dikasih tanda supaya tidak terjadi seperti ini. Tafsiran yang kedua, inshizu, bangkitlah, itu maksudnya adalah bangkitlah untuk perang. Jadi kalau diajak perang oleh Rasulullah SAW, maka hendaklah segera berangkat perang. Jangan berlambat-lambat atau bermalas-malasan. Tafsiran yang ketiga, idza du'itum ila khair, kalau kalian itu disuruh bangkit menuju satu amalan kebaikan apapun. Misalnya ada informasi, besok hari Ahad amal soleh. Amal soleh apa? Merapikan masjid bagian atas, atau misalnya nguruk tempat yang kotor dari area masjid, atau misalnya ngecat masjid dan sebagainya. Nah, fangshizu, maka bangkitlah untuk beramal tersebut. Jadi Allah menyuruh kita kalau ada ajakan kebaikan, itu hendaklah kita ambil andil di dalam kebaikan tersebut. Ada ajakan untuk wakaf, maka kita andil sesuai kemampuan kita. Mampunya 1 sak semen, nah, nggak ada masalah, 1 sak semen untuk bangun masjid bisa, bangun pesantren bisa. Yang penting kita ikhlas karena Allah, maka berapapun akan dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke tafsiran yang pertama, kalau dikatakan kepada kalian bangkitlah karena ini adalah majelis saya tadi, maka bangkitlah. Nah, kita suruh ngalah. Kenapa ngalah? Memang itu tempat duduk dia. Nah, ketika kita ngalah seperti itu, apakah derajat kita jadi rendah? Tidak. Makanya Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Artinya Allah mengatakan, seolah-olah Allah mengatakan di sini, ketika kamu ngalah meninggalkan tempat duduk tersebut, kamu persilahkan orang pertama untuk duduk di situ, maka derajatmu naik. Kenapa derajatnya naik? Karena kamu tawadhu. Tawadhu itu tidak merasa sombong. Kalau orang sombong kan nggak mau, Pak. Oh, ini tempat duduk saya, kamu salah, kamu sendiri, kamu pergi, nggak mau saya. Nah, itu berarti sombong. Nah, justru orang yang tawadhu itu apa? Derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawadhu'a lillah, Rasul bersabda,
Barang siapa yang tawadhu karena Allah, rafa'ahu Allah, justru Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Abu Nuaim sahih. Kemudian pelajaran terakhir di sini Allah katakan orang-orang yang diberi ilmu itu akan ditinggikan derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang beriman biasa yang tidak berilmu. Maka orang beriman derajatnya tinggi. Orang beriman plus berilmu derajatnya lebih tinggi. Muncul pertanyaan, kenapa orang berilmu kok derajatnya lebih tinggi? Minimal saya sampaikan 2 jawaban, meskipun jawaban bisa lebih banyak dari 2. Pertama, orang berilmu itu paham bagaimana amalan-amalan yang kecil tetapi pahalanya besar. Ada satu wirid yang diajarkan oleh Nabi SAW, ketika dibaca 1 kali itu sama dengan pahalanya wirid 24 jam. Abu Umamah ditanya oleh Nabi, wahai Abu Umamah, kenapa mulutmu bergerak-gerak ini, kenapa ini? Maka Abu Umamah mengatakan, saya zikir kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan, mau nggak saya ajari satu zikir, kalau kamu baca maka pahalanya lebih besar daripada kamu zikir sepanjang hari dan sepanjang malam, 24 jam. Padahal tidak mungkin kita zikir 24 jam, pasti kita udah ngantuk duluan. Nah, kemudian diajarkan oleh Nabi wirid yang pahalanya lebih besar daripada wirid 24 jam. Dan itu sudah kita sebarkan dulu pada brosur yang kita bagikan dulu. Nah, maka mudah-mudahan semuanya masih mengamalkan. Jawaban yang kedua, kenapa orang yang diberi ilmu derajatnya kok bisa tinggi? Karena orang yang diberi ilmu, ketika dia menyampaikan ilmunya, kemudian ilmunya diamalkan orang, pahala mengalir kepada orang yang menyampaikan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala semisal pahala-pahala siapapun yang melakukan. Hadis riwayat Muslim sahih. Misalnya dulu kita ini ketika masih bodoh, nggak paham agama, kita nggak tahu kalau ada syariat jamak sholat gara-gara hujan. Nah, ketika ada yang paham menyampaikan kepada kita, kalau ada hujan begini boleh jamak antara maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Nah, kita jadi paham. Kemudian kita melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ajaran Nabi. Ini pahala mengalir kepada yang dulu pertama kali menyampaikan. Orang yang menyampaikan ini pahalanya mengalir juga kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disepakati bahwasanya orang yang paling tinggi atau paling besar pahalanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, ini semuanya ajaran Nabi, sehingga pahalanya mengalir kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya tutup dengan satu hadis yang sangat bagus, disebutkan dalam kitab Silsilatul Ahadits Sahihah. Ini kabar gembira bagi para guru TPA yang mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya. Rasul bersabda, man 'allama ayatan min kitabillah, barang siapa yang mengajarkan satu ayat saja dari Al-Quran, kana lahu thawabuha, dia masih mendapatkan pahalanya dari ayat tersebut, ma tuliyat, selama ayat itu masih dibaca. Jadi kita mengajarkan surat Al-Fatihah, surat An-Nas, selama di bumi masih ada yang baca Al-Fatihah, baca An-Nas, pahala ngalir kepada kita. Ini kabar gembira untuk para guru TPA. Silahkan tetap mengajarkan anak-anak TPA. Demikian juga yang mengajarkan Al-Quran kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Ini pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.